دشمنان چه رژیم صهیونیستی چه ایالات متحده آمریکا در مقابل اونچه که نسبت به ایران و ملت ایران و نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعا پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد. شما فکر میکنید میتوانید با پرتاب چند موشک داستان تسلط یک قدرت بزرگ به نام اسلام را تغییر دهید؟ شما در وعده صادق 2 دیدید آسمانتان چگونه شکافته شد، دیدید سپر موشکیتان چگونه عمل کرد. این بار هم به خطا دست زدید، پاسخ آن را خواهید چشید، غیر قابل تصور. אזרחי ישראל, בשנים האחרונות וביתר שאת בשבועות האחרונים, ישראל נערכת לאפשרות של תקיפה ישירה מאיראן. מערכות ההגנה שלנו פרוסות. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, הן בהגנה והן בהתקפה. מדינת ישראל חזקה, צה"ל חזק, הציבור חזק. אנחנו מעריכים את ההתייצבות של ארצות הברית לצידה של ישראל, וכן את התמיכה של בריטניה, צרפת ומדינות רבות אחרות. קבעתי עיקרון ברור. מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. אנחנו נגן על עצמנו מול כל איום, ונעשה זאת בקור רוח ובנחישות. אני יודע שגם אתם, אזרחי ישראל, שומרים על קור רוח. אני קורא לכם לשמוע להנחיות פיקוד העורף. יחד נעמוד, ובעזרת השם, יחד נתגבר על כל אויבינו. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, apapun itu, ya. Mau perang, ya, mau kelaparan, mau sampar, penderitaan, pencobaan, tiada satu pun yang akan bisa memisahkan kita, yang senantiasa selalu berseru-seru kepada Elohim. Tak ada satu pun, ya. Jadi sekalipun pemberitaan ini, pemberitaan yang sangat besar yang harus kita dengarkan, namun yang saya mau sampaikan kepada saudara, tetap siapkan hatimu, berjaga-jaga dan bersukacitalah, sebab Elohim senantiasa hadir bersama-sama dengan kita untuk memberikan kita pertolongan, perlindungan, kekuatan di dalam kuasanya yang akan berkuasa untuk menolong setiap anak-anaknya, setiap umatnya yang senantiasa berseru-seru di dalam namanya. Haleluya. Kita dengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh seruan-seruan para malaikat dan juga seruan yang disampaikan oleh Yahushua HaMashiach, Elohim yang Maha Kudus, Elohim yang Maha Kuasa. Saat itu saya mendengarkan di saat kepenuhan kuasa Elohim. Di saat kepenuhan kuasa ilahi, saya mendengarkan ada seruan-seruan. Dan biasanya kalau seruan-seruan seperti ini, yang pertama itu diperdengarkan oleh para malaikatnya. Dan dikatakan, perang dunia akan dicetuskan. Keluarlah dari perkotaan. Harus pergi, harus pergi, harus pergi. Suara ini begitu kencang diperdengarkan, ya. Sangat tegas disampaikan. Kenapa keluar dari perkotaan? Ya. Sesungguhnya hal ini berulang kali telah Elohim sampaikan kepada kita. Banyak kita juga yang berpendapat jikalau kita keluar dari perkotaan untuk mempersiapkan masa yang akan datang. Benar, ya. Namun satu hal lagi, kenapa dikatakan keluar dari perkotaan? Ya, karena masa-masa susah akan kita hadapi. Setidak-tidaknya di saat kita keluar dari perkotaan, kita masuk ke pedusunan, pedesaan, maka di sana bumi akan melindungi. Haleluya. Memahamikah kita? Mengertikah kita akan arti hal tersebut? Saya percaya setiap kita yang selalu setia dan selalu berseru-seru di dalam namanya akan memperoleh hikmat yang daripada Elohim. Karena hikmat daripada Elohim lah yang akan menuntun dan mengajari saudara dan saya untuk melakukan segala sesuatu, sehingga di dalamnya pertolongan dan perlindungan semakin nyata. Karena itu saudara terkasih, saya sampaikan kepada saudara, janganlah memikirkan dunia ini lagi, sebab bumi ini telah binasa dengan segala keinginannya. Oleh karena itu, lepaskanlah hidupmu dari segala keinginan-keinginan akan dunia ini, sebab segala sesuatu akan berlalu. Terlebih di saat perang akan terjadi, maka percayalah, kesusahan-kesusahan akan melanda bumi. Saya pernah sampaikan kepada saudara, bahkan bertahun-tahun sebelumnya saya telah sampaikan, ya. Dan seringkali Elohim berfirman akan perang yang akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Ya. Saya pernah memberitahukan kepada saudara sebagai tolok ukurnya.
lihat Israel. Bahkan terakhir pesan itu saya sampaikan kepada saudara yang disampaikan oleh Elohim. Jangan sampai Israel bangkit. Ya. Sebab di saat mereka bangkit, di saat mereka berdiri, bahkan bangsa-bangsa yang tadinya memihak kepadanya pun akan bertikai kepadanya atau tidak akan setuju dengan jalan-jalan atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Israel. Dan hal ini telah kita lihat semakin nyata terjadi. Apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, semua Elohimlah yang mengetahuinya. Dulu di saat Elohim menyampaikan kepada saya, anakku, akan banyak bangsa-bangsa yang akan bertentangan dengan bangsa ini. Terlebih bangsa yang tadinya memegang kerjasama dengan bangsa ini. Mereka pun akan ikut untuk tidak setuju dengan langkah-langkah atau jalan-jalan yang akan dilakukan oleh bangsa ini di saat mereka mereka bangkit berdiri. Kenapa mereka bangkit berdiri? Karena penggenapan akan firman pun akan dinyatakan. Ya. Sebab segala sesuatu akan berlalu. Haleluya. Saya akan lanjut lagi. Dan dikatakan kembali, Yahosua akan tiba. Sang juru selamat akan datang untuk menyelamatkan saudara dan saya yang sungguh-sungguh hidup di dalamnya, yang senantiasa berpaut dan berpadanan dengannya, yang selalu setia di dalam ketaatan akan firman-Nya. Oleh karena itu marilah kita sama-sama berjuang sampai hari kedatangan-Nya, untuk selalu setia dan melakukan seluruh firman-Nya, agar di saat hari kedatangan-Nya engkau dan saya didapati setia, tidak bercacat dan tidak bernoda, dan kita dapat dilayakkan untuk memperoleh mahkota kehidupan dari kerajaan sorga, dan kita dilayakkan untuk masuk ke dalam pesta perjamuan yang telah disediakan Elohim bagi kita semuanya. Berdirilah di atas firman yang kudus. Sungguh dikatakan semuanya akan terjadi. Kuduslah, kuduslah. Karena hanya orang yang kuduslah yang akan melihat Elohim, atau hanya orang yang kuduslah yang akan bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya. Dikatakan, bersukacitalah senantiasa untuk menyongsong hari kedatangannya. Haleluya. Yahosua Masih. Hosana Yahosua Masih. Selalu katakanlah, kemuliaan hanya bagi Dia di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Yahosua berfirman, berdirilah di atas firman yang kudus. Sungguh aku berfirman bagimu, berserulah. Harus keluar dari perkotaan. Angka bilangan akan diberikan dan tidak akan bisa menjual dan membeli tanpa tanda itu. Inilah kenyataan dan inilah kejadian-kejadian yang akan kita hadapi di muka bumi. Oleh karena itu saudara terkasih, persiapkanlah hatimu, persiapkanlah hidupmu untuk masa-masa yang akan datang. Sebab sesungguhnya masa itu sangatlah sulit. Masa itu sangatlah kesesakan akan melanda bumi. Dan kita dengarkan apa yang lagi yang Elohim sampaikan bagi kita. Hasadahu kayara labasana ulina kairal haka inhalah. Sampaikan lagi. Dikatakan sampaikanlah kepada mereka, hanya orang-orang yang setialah yang akan memperoleh keselamatan. Oke, saya dikatakan untuk menyampaikan apa definisi daripada kesetiaan. Oke. Nah, barusan Elohim berfirman kalau hanya orang-orang yang setialah yang akan diselamatkan. Seperti apakah kesetiaan yang Elohim maksud? Ya. Di saat saudara telah lahir baru, saudara memberi diri untuk menjadi manusia baru. Dan manusia baru ini adalah pribadi-pribadi yang selalu diperbaharui hari lepas hari. Ya. Jadi manusia yang lahir baru, yang hendak yang akan diperbaharui hari demi hari, maka pembaharuan hidup semakin besar. Jadi orang-orang yang telah memberi diri dibaptis disebut sebagai manusia yang lahir baru. Sebab apa? Orang yang dibaptis adalah orang yang telah merelakan hidupnya, memberikan dirinya sepenuhnya untuk Elohim, menenggelamkan manusia lama,
menenggelamkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Elohim. Jadi baptisan itu bukan hal sembarangan dan tidak perlu bagimu untuk dibaptis berulang-ulang. Ya, dan saya sampaikan ya, usahakan baptisan itu nyata, real. Ya, cari hamba Elohim yang akan membaptismu, membawamu ke tempat di mana engkau akan dibaptiskan. Ya, nah, jadi di sana rasakan bagaimana Elohim yang akan menyatakan kuasa dalam kehidupanmu. Ya, jadi jangan harapkan baptis online lah, gak ada itu. Ya, karena berapa kali banyak orang yang meminta kepada tim ini untuk mereka dibaptis secara online. Saya meminta petunjuk dari Elohim. Apakah Elohim berkehendak? Ya, apakah Elohim berkenan atas hal itu? Elohim katakan bahkan detik ini juga dikatakan tidak. Ya, jadi baptisan secara online itu Elohim tidak berkehendak. Karena disinilah pentingnya kerjasama antara sesama manusia. Disinilah pentingnya kasih antara sesama manusia. Di saat saya ada di sini, kami ada di sini. Ya, baptisan itu tidak bisa dilakukan perempuan. Ya, makanya kalau ada pun baptisan bukan saya yang membaptis. Itu harus seorang lelaki, imam. Ya, nah, dan banyak. Makanya kami lebih bagus kami yang bayar harga. Satu orang pun itu mau dibaptis kalau Elohim berkenan, seperti hari itu ya di NTT. Sebelum kami berangkat ke NTT, Elohim katakan, anakku, kalian akan membaptis seseorang di sana. Ternyata benar. Dan saya tidak tahu siapa yang harus kami baptis. Dan benar, di saat kami ke NTT, ya, ada yang dibaptiskan. Nah, jadi sebagai hamba Elohim sebenarnya harus bayar harga pergi ke satu wilayah. Dan kita pun harus bayar harga juga di saat si hamba itu datang. Ya, nah, bayar harga untuk pergi ke sana. Nah, tetapi terlebih itu hati kita yang terlebih ya. Itu hanya secara jasmaninya saja ya. Nah, saya katakan baptisan itu tidak perlu berulang-ulang, saudara. Ya, banyak orang mengatakan, oh kita harus baptis diulang ya. Karena apa? Sebelumnya kita dibaptis di dalam nama yang salah, katanya di dalam nama dewa. Saya pernah bertanya kepada seorang yang mengaku-ngaku sebagai hamba Elohim karena saat itu saya diminta untuk dibaptis ya. Dan memang saat itu saya merelakan hati karena baru tahu ya, Elohim baru bukakan tentang nama itu ya. Nah, jadi saya diminta untuk baptis pembaharuan nih ceritanya ya. Saya siap karena itu apa? Secara daging dan atas tuntunan dari gembala. Nah, tetapi di saat berdoa ya, saya bertanya kepada bapak-bapak, apakah hal ini bisa saya lakukan? Di dalam sini keras sekali dikatakan tidak. Ya, loh, saya katakan kenapa? Ya, tanyalah kepadanya. Artinya apa? Banyak segala sesuatu yang Elohim hanya bukakan rumus. Di saat kita mentaati apa yang Elohim berikan maka ketahuan. Nah, saya tanya kepada pendeta itu, Pak, kenapa saya harus dibaptis ulang? Dikatakan, karena waktu ibu dibaptis yang pertama itu di dalam nama dewa katanya, dan itu setan. Nah, terus jadi itu baptisan dalam nama setan dan itu kuasa setan. Oh, saya langsung kaget. Ya, ternyata inilah yang Elohim bukakan kepada saya. Karena saya imani baptisan saya yang pertama bukan dari setan. Karena di saat saya katakan kalau baptisan pertama itu dari setan, saya telah menghujat Roh Kudus. Karena hanya saat itu saya belum tahu nama itu. Dan waktu dibaptis pertama itu tidak dikatakan dalam nama Allah, Yesus dan Roh Kudus. No, tetapi dikatakan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi secara nama pun tidak disebutkan saat itu. Jadi saya katakan, Bapa, Engkau telah melawatku, Engkau telah menjamahku, dan aku tidak akan menyangkal baptisan yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan saya tidak akan pernah menyatakan kalau itu adalah dari setan. Karena sesungguhnya Engkau lah yang telah membaptisku. Ya. Dan itulah keputusan yang saya ambil. Saya tidak baptis pembaharuan. Sebab apa? Sebab saya telah dibaptis dan hari itu ya adalah perubahan yang harus aku kerjakan. Ya, sekalipun itu masih perjuanganku karena belum memahami sepenuhnya. Nah, di saat saya tahu namanya, di sana adalah peneguhan yang lebih lagi bagiku. Jadi saya katakan kepada saudara, peneguhan ini yang penting. Untuk apa berulang-ulang saudara dibaptis, namun berulang-ulang saudara melakukan kesalahan? Ya, pernah saya menyampaikan kepada seseorang, ya, Bu, berkenan atau tidak itu saya mau melakukan baptis pembaruan. Saya hanya katakan, ya, saya akan melihat perubahan dalam dirimu. Jikalau memang Elohim berkenan, maka perubahan dalam dirimu akan semakin nyata. Jikalau Elohim tidak berkenan, maka saya sendiri akan melihat bagaimana kesalahan semakin besar dalam dirimu.
Dan ternyata dia melakukan. Dan ternyata apa yang saya katakan terjadi. Kesalahan besar dia lakukan. Dan itu semua terbuka. Ya. Nah, jadi saran saya, ya, di saat engkau telah mengetahui nama, pembaharuan yang penting dalam hidupmu, karena tidak sembarangan baptisan. Ini di tim ini berapa kali kami mau melakukan baptisan, ya, secara daging kami mau, tetapi Elohim katakan, anakku, itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Mereka harus sepenuhnya memberi diri, karena sesungguhnya orang yang dibaptis itu adalah murid yang sudah harus sepenuhnya memberi hati. Untuk apa engkau dibaptis, ya, begitu mudahnya, namun tidak ada perenungan bagi dirimu akan baptisan itu. Orang yang dibaptis adalah orang yang telah memberi hidup sepenuhnya untuk Elohim. Tetapi, ya, engkau telah dibaptis, masih gampang untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Apakah itu manusia baru namanya? Ya, apakah itu manusia baru yang diperbaharui hari lepas hari? Ya, disinilah yang Elohim tuntut tentang arti kesetiaan itu. Di saat engkau telah bertobat, ya, hari ini, kekesalan menimpamu, dan hari sebelumnya engkau telah bisa menguasai dirimu atau sangkal diri, maka setialah untuk selalu sangkal diri, sehingga tidak gampang lagi jatuh untuk dosa kesal, tidak gampang lagi jatuh untuk dosa mencuri, tidak gampang lagi jatuh untuk dosa marah, segala dosa. Inilah orang yang telah lahir baru. Inilah orang yang setia. Jadi kesetiaannya itu tidak seperti pertobatan sambal. Di saat orang makan sambal dia kepedesan, sakit perut, saya bertobat, saya tidak akan makan sambal itu lagi, ya. Tapi di saat keadaan perutnya sudah aman, ya, maka ada hidangan lagi yang pedas, santap lagi, ya. Pertobatan sambal ini sangat banyak di seluruh dunia, ya. Dan Elohim tidak berkenan akan pertobatan-pertobatan seperti ini. Yang Elohim mau di saat engkau katakan tidak, maka janganlah itu berulang-ulang dalam dirimu. Elohim pernah berfirman kepada kami, ya, kami selalu ditegur di sini, ya, selalu dibukakan apa hal-hal yang tersembunyi. Apalagi akhir-akhir ini, jujur saudara terkasih, ini kami benar-benar dikuliti. Pendisiplinan itu benar-benar besar sekali di tempat ini. Bahkan di saat pendisiplinan itu terjadi, disitulah kelihatan kulit asli kami yang sebenarnya, ya. Nah, jadi di saat semua itu telah dikuliti, kita harus merelakan hati siap. Elohim berfirman kepada kami, anakku, berjuanglah, jangan berulang, katanya. Saya hari itu, ya, di samping kesedihan, saya tersenyum. Tersenyumnya kenapa? Luar biasa engkau Bapa menegur kami. Karena memang seharusnya kami berjuang untuk segala apa yang ada dalam hati kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Kami harus berjuang untuk melawan kekesalan. Kami harus berjuang melawan kemarahan, ketersinggungan, kekecewaan, iri hati, kedengkian, segala macam kegeraman. Bukannya berulang. Jadi kenapa Elohim sampaikan seperti itu? Karena Elohim melihat, ya, hal-hal yang berulang. Jadi saya sampaikan kepada saudara, sebagaimana Elohim telah menyampaikan, berjuanglah, ya, jangan berulang, ya. Oke, ini ada yang mengatakan, ya, ini saya harus jawab karena pas ketemu mata, ya. Pada waktu dibaptis masih bayi. Nah, bayi itu bukan baptisan, ya, sesuai dengan amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya. Kemudian ada 3 perintah di sana, ya. Pertama, jadikan sebagai murid. Kedua, dibaptis. Ketiga, ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu, kata Yahusua, selama dia ada di dalam bumi. Nah, jadi siapa yang layak dibaptis? Baptis artinya, itu berasal dari kata baptiso yang artinya diselamkan atau ditenggelamkan. Nah, apa yang ditenggelamkan? Perbuatan-perbuatan lama yang tidak berkenan. Bayi belum mempunyai dosa. Hanya bayi itu harus dibawa ke bait suci atau ke rumah Elohim untuk disunat kulit, katanya. Artinya pemutusan kutuk dosa. Dan di sanalah kita penyerahan anak. Jadi bayi itu penyerahan anak tepatnya, ya. Nah, bukan baptisan. Karena baptisan hanya akan diberikan kepada orang yang berpengertian, ya. Nah, jadi kan perintah pertama itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kalau di gereja-gereja Protestan kan ada naik CD itu, ya. Sebelumnya kan diajarkan dulu. Nah, sebenarnya itulah pemuritan. Jadi pemuritan dulu. Nah, setelah pemuritan, ya. Nah, kalau di bahasa Batak marguru malua katanya, ya. Ada itu di gereja-gereja Protestan, ya. Nah, baru berikutnya apa? Berikutnya baptis. Nah, setelah mereka memperoleh pemahaman akan Yahusua sebagai Elohim dan Juru Selamat, dan mereka mau memberikan diri kepada Yahusua itu, ya. Nah, maka
mereka yang berpengertian ini mau mengabdi sepenuhnya kepada Elohim, ya, mereka merelakan hati, maka mereka ini dan mau meninggalkan segala perbuatan-perbuatan lama, ya, maka inilah orang-orang yang dimuridkan inilah akan dibaptis. Nah, setelah dibaptis, baru mereka ini setelah dibaptis diajarkan lagi tentang segala apa yang telah diajarkan Elohim kepada para murid, yaitu segala firman Elohim yang telah tertulis, ya. Jadi bagi Bapak yang hanya baptis air sebelumnya, ya, baptis waktu bayi, itu bukan baptis, itu penyerahan sesungguhnya, hanya ganti nama aja sebenarnya, ya. Jadi baptislah. Nah, di sana harus ada perenungan. Jadi saya sampaikan kepada kita, bagi kita yang mau anak-anaknya dibaptis atau bagaimanapun, jangan sembarangan, ya. Berikan dulu pemahaman penuh kepada anak-anakmu. Ini di sini bahkan ada yang sudah 18 tahun, ya. Saya belum diizinkan untuk membaptisnya. Kami belum diizinkan. Karena apa? Karena harus sepenuh hati. Jadi pengenalan akan Elohim tidak sembarangan, ya. Banyak doktrin-doktrin yang mengatakan ini simbol. Jadi kalau nanti dia mati tidak dibaptis tidak masuk surga, di mana itu tertulis, ya. Karena mereka berpikir baptisan secara jasmani ini saja, ya. Karena ada orang sebelum baptis air, baptis selam, mereka mengalami baptisan Roh Kudus, itu ada, ya. Nah, jadi kita harus paham juga dalam hal itu. Jangan kita jadikan itu sebagai doktrin yang menyesatkan mereka. Akhirnya mereka pun berbondong-bondong untuk dibaptis, padahal pembaharuan hidup tidak ada, ya. Orang yang mau dibaptis adalah orang yang mau membaharui hidupnya. Harus nyata. Jadi kalau engkau menyatakan dirimu sudah dibaptis, tidak ada pembaharuan, pembohong itu namanya, dusta itu namanya, penipu itu namanya di depan Elohim. Engkau sudah dibaptis tapi masih gampang iri, kesal, tersinggung. No, ya. Jadi, tetapi bukan saya katakan baptis ulang, no, tidak. Tetapi saya katakan teguhkan kembali baptisan yang pernah engkau terima itu. Jangan permainkan baptisan itu. Itulah kesetiaan, ya. Di hari itu engkau begitu luar biasanya datang kepada Elohim. Bagaimanapun tantangan yang kau hadapi, engkau tetap setia. Nah, lakukan, jangan kehilangan kasih mula-mula. Pembahasan kami kemarin di ibadah pagi di sini, ya, tentang kasih mula-mula. Haleluya. Nah, jadi itu tentang manusia baru yang diperbaharui hari lepas hari, ya. Jadi sudah pada dibaptis nih ceritanya, ya. Bagi yang mau dibaptis, kalau tim ini yang harus membaptis, ya, silahkan datang ke tempat ini, atau jikalau Elohim berkenan, kami yang datang untuk menghampiri saudara kalau memang masih waktunya kami keluar, ya. Ini saya tidak tahu apa waktunya masih bisa keluar atau tidak, ya. Nah, hanya bagi wilayah Medan mungkin bisa bertemu, ya. Ini besok kami akan berangkat ke wilayah Medan, ya. Bagi siapa yang mau dikunjungi atau didoakan, tinggal ditelepon saja, ya, karena waktu kita juga terbatas. Oke, haleluya. Saya akan membacakan tentang apa yang Elohim sampaikan, ya. Kita simak bersama-sama supaya kita memahami. Tadi saya sudah cerita bagaimana Israel, nanti saya akan teruskan lagi setelah pembacaan ini, ya. Semakin besar semua yang akan terjadi, semakin besar kesusahan yang akan terjadi, semakin besar kesesakan melanda bumi, semakin besar penderitaan di bumi ini, semuanya akan terjadi. Semua apa yang telah diberitahukan bagi engkau, hai umat yang aku kasihi, sampaikanlah. Semuanya itu akan terjadi, sebab sudahlah tiba masa yang telah kuberitahukan bagimu. Semuanya itu akan terjadi, sebab sudahlah tiba masa yang telah kuberitahukan bagimu. Masa yang sukar, di mana segala sesuatu memenuhi bumi. Di sanalah pemberontakan akan semakin besar. Oleh karena aku membawa semua damai kembali kepadaku. Diam di bumi penyesalan akan besar oleh segala apa yang terabaikan sebelum semua itu terjadi. Artinya apa? Di saat masa kemurkaan akan terjadi, penyesalan manusia akan semakin besar, namun segala sesuatunya akan sulit. Perjuangan-perjuangan manusia akan semakin besar. Di cawan murka itu, manusia akan sulit mempertahankan segala imannya. Jadi selagi masih diberikan waktu, pergunakan. Jadi dikatakan kenapa semua itu terjadi. Kenapa penyesalan itu semakin besar, sangat besar hari itu. Di saat mereka tertinggal. Hanya karena mereka mengabaikan segala pesan-pesan dan nubuatan yang telah diberikan sebelumnya. Kemurkaan melanda bumi. Di saat menyampaikan ini tadi saya merasakan kepiluan dan duka di hatinya.
Sesungguhnya dia mau menjadikan saudara dan saya sebagai sahabat. Sebelum dia menyampaikan ini sebenarnya baru tadi nih semua. Pesan yang singkat itu tadi itu hari Minggu lalu. Dan ini baru pagi ini. Ya. Sebelumnya tiba-tiba saya kepenuhan. Ada satu kata yang dikatakan, sahabat. Kiranya Elohim memanggilmu sahabat. Karena saya juga sangat merindukan saudara menjadi sahabatnya. Karena di saat engkau menjadi sahabatnya, engkau akan merasakan seperti apa hatinya di hari-hari terakhir ini. Dia penuh kepiluan. Karena apa? Waktu sudah semakin singkat. Waktu sudah semakin dekat. Namun apa yang terjadi? Banyak anak-anaknya yang belum kembali kepadanya. Dia merindukan saudara dan saya. Dia merindukan pertobatan dan pertobatan saya yang sepenuhnya. Elohim berfirman, sampaikanlah. Janganlah sia-siakan waktu yang telah kuberikan bagimu. Masa ini semuanya akan berlalu. Kesusahan akan semakin besar. Jangan menganggap rendah akan nubuatan yang telah kuberitahukan bagimu. Aku akan datang. Aku akan datang 2 kali, disampaikan. Setelah kuberitahukan semuanya. Namun mereka mengabaikan aku, kata Elohim. Oh, ini tadi saya ulang baca ya. Jangan menganggap rendah akan nubuatan yang telah kuberitahukan bagimu. Aku akan datang, aku akan datang. Dan tiba-tiba ini percakapan pribadi tadi. Elohim katakan, setelah kuberitahukan semuanya, mereka mengabaikan aku. Jadi seperti curhatan. Ya. Semakin banyak mereka yang menjadikan nubuatan sebagai ejekan-ejekan yang melukai hatiku. Sebab sungguh semuanya itu akan tergenapi, kata Elohim. Benar. Karena banyak orang yang mengejek nubuatan-nubuatan. Dan ternyata Elohim melihat semua itu. Banyak manusia yang menjadikan nubuatan-nubuatan itu sebagai ejekan-ejekan. Sampaikanlah, sekaranglah saatnya telah tiba di hadapanmu. Aku berfirman dan telah berfirman bagi engkau. Bangsa akan bangkit melawan bangsa-bangsa. Semakin besar perseteruan dan semakin besar persekutuan melawan bangsa yang aku pilih. Di sanalah kesusahan segala sesuatu telah di hadapanmu. Artinya, semakin banyak bangsa yang berseteru kepada bangsa pilihan Elohim, maka semakin dekat masa yang akan kita hadapi, ya. Semakin dekat kedatangannya. Semakin dekat kesusahan. Semakin dekat kesesakan. Karena apa? Sebab Elohim telah berfirman, perang akan terjadi, deru perang di mana-mana. Inilah permulaan penderitaan. Ya. Aku Elohimmu berseru-seru untukmu, memanggil umatku untuk melakukan firmanku, sebab sungguh segalanya akan terjadi. Deru perang akan terjadi di mana-mana. Gempa yang besar pun akan terjadi. Sampaikanlah, persiapkanlah hatimu, seluruh hidupmu untuk apa yang akan datang. Sebab kesesakan itu memenuhi seluruh bumi. Di sanalah juga aku Elohimmu berfirman bagimu, semakin nyata kesesakan bagi umat-umat pilihanku. Kesesakan pun akan melanda umat-umat pilihan. Sebab sungguh ini pun telah difirmankan. Di saat jiwa-jiwa mereka yang telah terlebih dahulu berbicara kepada Elohim, berseru kepada Elohim, mereka katakan, Bapa, sampai kapankah engkau akan menghakimi bumi? Elohim berfirman, sampai genap jumlah saudara-saudaramu yang akan terbunuh oleh karena kesaksian akan aku, firman Elohim. Jadi di akhir zaman masa kesesakan pun melanda umat pilihan. Jadi kalau ada pemberitaan-pemberitaan yang menyampaikan kalau masih masa aniaya kita tidak derita, ya. Sebab nanti kita akan terangkat. Ini saya katakan pemberitaan-pemberitaan palsu.
Sebab di dalam firman telah nyata tertulis kalau segera setelah siksaan berat terjadi, siksaan dan aniaya melanda bumi, di sanalah kedatangan anak manusia. Jadi bumi ini akan mengalami aniaya dan siksaan berat. Makanya persiapkan mentalmu supaya engkau tidak gagal pada hari itu. Ya. Karena pemberitaan-pemberitaan kebohongan yang menyatakan manusia akan diangkat terlebih dahulu, umat Elohim akan diangkat terlebih dahulu sebelum masa kesusahan, maka itu hanya akan membuat umat-umat Elohim tidak mempersiapkan mental menghadapi masa susah, sehingga mereka pun akan terjatuh. Saya sampaikan, disinilah masanya. Engkau harus mempersiapkan hidupmu untuk siap apa? Martir di hadapan Elohim. Ya. Sebagaimana murid-muridnya.